Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Titi Alawiyah, NIM 042. Yang kedua Nia Anggraini, NIM 060. Yang ketiga adalah Muhammad Azhar Al-Fajri, NIM 068. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang terampil menulis naskah drama. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang relevan tentang menulis naskah drama. Membaca dan menulis itu penting, bukan hanya bagi masyarakat terdidik yang hendak dibangun Al-Quran, melainkan juga untuk menciptakan kebudayaan, menghasilkan pengetahuan anyar, dan membangun satu peradaban dinamis yang maju. Membaca dan menulis adalah perangkat dasar yang telah diajarkan Tuhan kepada kita untuk berkomunikasi dan menanamkan pemikiran kritis kepada manusia. Nabi Muhammad sendiri sangat menekankan pentingnya penulisan sesuatu. Dia mengikuti nasihat yang disampaikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yaktub bainakum katibun bil adl, yang artinya hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. Salah satu tindakan pertama yang dia lakukan saat tiba di Madinah adalah menulis satu konstitusi bagi warga kota yang menjamin keamanan dan kemerdekaan beragama, menetapkan sistem pajak dan mekanisme penyelesaian konflik. Hadis tentang menulis yaitu Qayyidul ilma wal kitabi, yang artinya ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat At-Tabarani. Akan tetapi, pena bisa digunakan untuk menganjurkan kebaikan sekaligus mendorong kejahatan. Ayat-ayat pembuka surat Al-Qalam atau pena melukiskan nilai ini, yang artinya demi kalam atau pena dan apa yang mereka tulis. Demikian awal surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Quran Surat Al-Qalam ayat 1-2. Oleh sebab itu, kata-kata tertulis bisa memenuhi sejumlah tujuan. Secara harfiah, Al-Quran memberitahu kita, baik yang terucap maupun yang tertulis, selalu merupakan ungkapan dan niatan etis dan moral seseorang. Maka, Al-Quran membagi kata ke dalam 2 kategori, yaitu baik dan buruk. Kalimat yang baik itu ibarat pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya di setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ayat ke-24, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.
ayat ke-25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan ayat yang terakhir, ayat 26, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Quran Surat Ibrahim ayat 24-26. Yang kedua yaitu pengertian drama. Drama adalah genre atau jenis sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Istilah untuk drama di masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut tonil. Tonil kemudian diganti dengan istilah play yang dikembangkan oleh PKG Mangku 7. Drama berasal dari kode dalam bahasa Jawa dan wara. Sandi berarti rahasia, sementara wara atau warah berarti mengajar. Maka, istilah menyiratkan ajaran teater yang dilakukan oleh simbol. Menurut KBBI, drama memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu, drama diartikan sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Yang kedua yaitu cerita atau kisah terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Dan yang ketiga, kejadian yang menyedihkan. Dalam Al-Quran, terdapat contoh kisah drama mengenai kejadian Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, yang dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 18, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran Surat Yusuf ayat 18. Selanjutnya, terdapat kisah drama lain yang tersaji di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Yusuf ayat 24 yang berbunyi, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ innahu min ibadinal mukhlasin. Artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud atau melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud atau melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda atau dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya wanita itu atau Zulaiha sangat bernafsu untuk berbuat mesum dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun sempat tergoda untuk melakukan hal itu. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah yang berhasil mencegahnya dan menjauhkannya dari perbuatan itu. Kami memperlihatkan tanda itu kepadanya untuk menghindarkannya dari perbuatan yang buruk dan menjauhkannya dari perbuatan zina dan pengkhianatan. Sesungguhnya Yusuf adalah salah satu dari hamba-hamba kami yang terpilih untuk menjadi Rasul dan Nabi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan dialog, atau biasa diartikan sebagai salah satu jenis karya sastra yang menceritakan kehidupan melalui konflik dan emosi yang dituangkan dalam dialog dan lakuan. Drama lazimnya dirancang untuk dipentaskan atau dimainkan. C. Tujuan dan manfaat drama.
Tujuan drama adalah yang pertama, sebagai media pengembangan bakat mengenai estetika atau keindahan yang dapat dirasakan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan buat masyarakat, baik kalangan pelajar ataupun kalangan umum. Yang ketiga, untuk memperoleh pengetahuan tentang seni teater. Sedangkan beberapa manfaat dari drama yaitu yang pertama, memupuk kerjasama yang baik dalam pergaulan sosial. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melahirkan daya kreasi masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan emosi yang sehat pada anak-anak. Yang keempat, menghilangkan sifat malu, gugup, tegang, takut, dan lain-lain. Yang kelima, mengembangkan apresiasi dan sikap yang baik. Dan yang keenam, menghargai pendapat dan pikiran yang baik. D. Unsur-unsur drama. Dalam pentas drama sekurang-kurangnya ada 6 unsur yang perlu dikenal, yaitu yang pertama, naskah drama, yang kedua, sutradara, yang ketiga, pemeran, yang keempat, panggung, yang kelima, perlengkapan panggung, seperti cahaya, rias, bunyi, pakaian, dan yang keenam, penonton. Yang pertama, naskah drama. Bahan pokok pementasan. Secara garis besar, naskah drama dapat berbentuk tragedi atau tentang kesedihan dan kemalangan, dan komedi atau tentang lelucon dan tingkah laku konyol, serta disajikan secara realis atau mendekati kenyataan yang sebenarnya dalam pementasan, baik dalam bahasa, pakaian, dan tata panggungnya, serta secara simbolik atau dalam pementasannya tidak perlu mirip apa yang sebenarnya terjadi dalam realita. Biasanya dibuat puitis, dibundui musik kortarian dan panggung kosong tanpa hiasan yang melukiskan suatu realitas. Misalnya drama karya Putu Wijaya. Naskah yang telah dipilih harus dicerna atau diolah, bahkan mungkin diubah, ditambah atau dikurangi, disinkronkan dengan tujuan pementasan, tafsiran, sutradara, situasi pentas, kerabat kerja, peralatan, dan penonton yang dibayangkannya. Yang kedua, sutradara. Setelah naskah, faktor sutradara memegang peranan yang penting. Sutradara inilah yang bertugas mengkoordinasikan lalu lintas pementasan agar pementasannya berhasil. Ia bertugas membuat atau mencari naskah drama, mencari pemeran, kerabat kerja, penyandang dana atau produsen, dan dapat mensikapi calon penonton. Yang ketiga, pemeran. Pemeran inilah yang harus menafsirkan perwatakan tokoh yang diperankannya. Memang sutradaralah yang menentukannya, tetapi tanpa kepiawaian dalam mewujudkan pemerannya, konsep peran yang telah digariskan sutradara berdasarkan naskah hasilnya akan sia-sia belaka. Yang keempat, panggung. Secara garis besar, variasi panggung dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Pertama, panggung yang dipergunakan sebagai pertunjukan sepenuhnya, sehingga semua penonton dapat mengamati pementasan secara keseluruhan dari luar panggung. Kedua, panggung berbentuk arena, sehingga memungkinkan pemain berada di sekitar penonton. Yang kelima, perlengkapan panggung. Yang pertama, cahaya atau lighting diperlukan untuk memperjelas penglihatan penonton terhadap mimik pemeran, sehingga tercapai atau dapat mendukung penciptaan suasana sedih, murung, atau gembira, dan juga dapat mendukung keartistikan set yang dibangun di panggung. Yang kedua, bunyi atau sound effect. Bunyi ini memegang peran penting. Bunyi dapat diusahakan secara langsung atau orkestra, band, gamelan, dan sebagainya, tetapi juga dapat lewat perekaman yang jauh hari sudah disiapkan oleh awak pentas yang bertanggung jawab mengurusinya. Yang ketiga, sering disebut kostum, adalah pakaian yang dikenakan para pemain untuk membantu pemeran dalam menampilkan perwatakan tokoh yang diperankannya. Dengan melihat kostum yang dikenakannya, para penonton secara langsung dapat menerka profesi tokoh yang ditampilkan di panggung, seperti dokter, perawat, tentara, petani, dan sebagainya. Kedudukannya yaitu rakyat jelata, punggawa, atau raja, dan sifat sang tokoh trendy, ceroboh, atau cermat. Yang keempat, berkat rias yang baik. Seorang gadis berumur 18 tahun dapat berubah wajah seakan-akan menjadi seorang
Nenek-nenek dapat juga wajah tampan dan dipermak menjadi tokoh yang tampak kejam dan jelek. Semua itu diusahakan untuk lebih membantu para pemeran untuk membawakan perwatakan tokoh sesuai dengan yang diinginkan naskah dan tafsiran sutradara. Yang keenam, penonton. Dalam setiap pementasan faktor penonton perlu dipikirkan juga. Jika drama yang dipentaskan untuk para siswa sekolah sendiri, faktor penonton tidak begitu merisaukan. Apabila terjadi kekeliruan, mereka akan memaafkan, memaklumi, dan jika pun mengkritik, nadanya akan lebih bersahabat. Akan tetapi, dengan pementasan untuk umum, hal seperti tersebut di atas tidak akan terjadi. Oleh karena itu, jauh sebelum pementasan, sutradara harus mengadakan survei perihal calon penonton. Jika penontonnya atau ganas, awak pentas harus diberitahu agar lebih siap dan tidak mengecewakan para penonton. Jenis-jenis drama. 1. Drama dibedakan menurut masanya. Drama baru dan drama modern adalah drama yang memiliki tujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari. Dalam drama lama dan drama klasik adalah drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan, atau istana, kerajaan, kehidupan dewi-dewi, kejadian luar biasa, dan lain-lain. 2. Berdasarkan bentuk sastra cakapnya, drama dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama drama puisi. Drama yang sebagai besar cakapannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Yang kedua, drama prosa. Drama prosa adalah drama yang cakapnya disusun dalam bentuk prosa. Yang ketiga, berdasarkan sajian isi. Tragedi yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram, yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan tokoh pada keputusan dan kehancuran. Dapat juga berarti drama serius yang melukiskan pertikaian di antara tokoh utama dan kekuatan yang luar biasa, yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Komedi yaitu drama ringan yang bersifat menghibur, walaupun selorohan di dalamnya dapat bersifat menyindir dan yang berakhir dengan bahagia. Tragikomedi yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan bahagia. 4. Berdasarkan kuantitas cakapnya, ada pantomim yaitu drama tanpa kata. Yang kedua, mini kata yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Yang ketiga yaitu dualomolog yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Yang kelima, berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya. Yang pertama ada opera atau operet yaitu drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Yang kedua ada sendatari yaitu drama yang menonjolkan seni eksposisi. Yang ketiga yaitu ada tablo, drama yang menonjolkan seni eksposisi. 6. Jenis-jenis lainnya drama absurd yaitu drama sengaja mengabaikan melanggar konvensi alur penokohan tematik. Drama baca, naskah drama yang hanya untuk dibaca bukan dipentaskan. Drama bourgeois, drama pertama tentang kehidupan kaum bangsawan. Drama domestik, drama yang menceritakan kehidupan rakyat biasa. Drama duka yaitu drama yang khusus menggambarkan kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. Drama liturgis yaitu drama mempentaskan digabungkan dengan upacara kebaktian gereja. Drama satu babak yaitu lakon yang terdiri dari satu babak berpusat pada satu tema.
dengan sejumlah kecil pemeran gaya latar serta pengaluran yang ringkas. Drama rakyat yaitu drama yang timbul dan berkembang sesuai dengan festival rakyat yang ada. Cara menulis teks drama. 1. Tentukan ide cerita. Ide cerita merupakan gambaran cerita secara umum. Pada dasarnya ide cerita berupa sebuah konflik. Bukankah setiap cerita berisi konflik? Kalau tidak ada konflik, maka bisa dipastikan cerita itu akan membosankan. Ide cerita bisa didapatkan kehidupan sehari-hari, cerpen, novel, cerita rakyat, film, dan sebagainya. Misalnya tentang siswa baru di kelas yang sering dijaili oleh teman-temannya, atau menyadur dari karya sastra yang sudah ada, misalnya cerpen, novel, atau film. Atau mengangkat cerita rakyat yang sudah ada, misalnya dari cerita Maling Kundang, si Kancil mencuri timun, Ande-ande lumut, dan sebagai berikut. 2. Membuat sinopsis cerita. Setelah menemukan ide cerita, dituliskan ide cerita tersebut dalam sinopsis pendek, panjangnya sekitar setengah sampai 1 halaman. Sinopsis ini berisi gambaran umum dari ide cerita yang sudah didapat. Cerita peristiwa yang terjadi yang menjadi sumber cerita. Dari situ dapat diketahui peristiwa apa saja yang terjadi. Selain itu dapat diperkirakan siapa saja yang menjadi pelaku tokoh cerita di mana saja. Yang ketiga, mulai menulis. Tulisan saja apa yang terpikir pertama kali di kepala. Jangan khawatir salah. Ada waktu untuk merevisi. Yang penting sekarang tulisan saja berdasarkan sinopsis yang sudah dibuat. Jika sebelum dipahami bentuk naskah drama, bisa melihat di bagian yang menjelaskan bentuk naskah drama. 4. Revisi. Setelah selesai menulis, kini saatnya memperbaiki, mulai dari ejaan, tanda baca, hingga masalah ide cerita. Cerita bisa berkembang dan sesuai dengan perkembangannya, pemahamannya. Namun yang harus diingat dari profesi revisi adalah harus ditentukan kapan saja berhenti untuk bayangkan jika sebuah karya itu tidak ada benarnya, pasti tidak pernah terbit atau dinikmati orang lain. Jadi tentukan batas waktu memperbaiki. Tidak masalah karya kita jelek toh, kita bisa menulis lagi yang baru dan lebih bagus. Terima kasih.